si Hakin adik-adik pasti senang juga bisa ibadah kembali hari ini. Kalau Loso kami sendiri gimana perasaannya hari ini? Wah, bahagia sekali Loso, apalagi sampai detik ini masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Loso Derby gimana perasaannya? Wah, betul ya, hari ini Loso Derby juga bahagia, senang, sukacita karena bisa melayani adik-adik di sini. Nah, pagi ini kita mau memuji dan mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Kita pujikan dengan sukacita ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini bersuka di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa, kita mau ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Lose mau adik-adik semua ikuti Lose Derby berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh memuji Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loso Derby, kok Kenapa? Loso Fani rasa Tuhan itu nggak sayang ya sama Loso Fani? Loh kenapa Lose? Kayak sekarang itu Loso Fani nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu adik-adik, nggak bisa sekolah. Berarti kan Tuhan nggak sayang. Loh, Tuhan itu tetap sayang loh sama kita semua. Meskipun di tengah kesulitan, Tuhan itu masih menyertai kita. Kalau hari ini kita sehat, berarti Tuhan menyertai kita. Kalau hari ini kita sedang sakit, Tuhan juga tetap kasih kekuatan buat kita untuk sembuh loh. Jadi Tuhan masih sayang sama Lose Fani, Lose Derby, sama Lose semua, juga sama adik-adik di rumah. Oh jadi seperti itu ya Loso Derby. Berarti kita patut bersuka cita ya Loso karena Tuhan masih kita. Nah sekarang Loso Fani mau ajak adik-adik sama Loso Derby memujikan lagu Adalah Sukacita. Di hatiku adalah sukacita.
Selain bersuka cita karena Tuhan ada di hati kita, hari ini semua mengajak adik-adik semua untuk mengakui iman kita. Yuk kita bangkit berdiri, ambil posisi yang sempurna, tangannya di samping, berdiri dengan baik. Yuk kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Nah, persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening BCA. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfernya. Nah, atau juga adik-adik bisa menyimpan persembahannya dulu kalau kesulitan untuk ditransfer. Nanti ketika ibadah tatap muka yang sudah dimulai, adik-adik bisa memberikannya ke gereja. Hari ini kita mau pujikan pujian beri syukur sambil memberikan persembahan kita. Adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebentar Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita pujikan baca kitab suci.
Silda. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak adik-adik di rumah untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah memberkati setiap kami, sehingga kami pada hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Losa ada cerita nih. Losa punya teman adik-adik, namanya Dion. Nah, pada saat itu dia sedang ulang tahun adik-adik. Wah, rasanya pasti senang ya kalau dia ulang tahun. Pasti dia mendapatkan banyak hadiah dari orang-orang sekitarnya, dari mama, dari papa, dari teman-teman mereka. Nah, mama papanya memberikan si Dion ini hadiah. Si Dion pun merasa senang adik-adik. Sehingga pada saat mama papanya memberikan hadiah, Dion segera lari untuk memainkan mainan itu. Nah, tapi adik-adik, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih sama mama papanya karena sudah memberikan hadiah. Begitu pula dengan cerita hari ini adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang orang yang bersyukur dan tidak lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Hari ini, Losa ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Losa akan bacakan ya. Adik-adik di rumah ikutin. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, adik-adik, di sini diceritakan adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Desa ini ada 10 orang yang sakit parah adik-adik. Kira-kira sakit apa? Ya, 10 orang ini dia sakit kulit. Dia dijauhi sama orang-orang, orang-orang menjauhi mereka. Mereka kulit mereka ini gatal-gatal adik-adik. Nah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Akhirnya saat Tuhan Yesus melewati, 10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus dari jauh. Mereka nggak berani mendekati Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa penyakitnya ini menular adik-adik. Kira-kira sakit apa namanya? Ya, mereka ini sakit kusta. Seperti apa sih Losa sakit kusta itu? Nih, Losa ada gambar, adik-adik lihat. Sakit kusta seperti ini ya. Nah, di mana di sekujur tubuhnya dari atas kepala sampai di bawah kaki semuanya ada benjolan. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat desa itu, akhirnya mereka melihat dari jauh dan berteriak, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami." Mereka minta kesembuhan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka enggak? Ya, pasti mau ya adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus mendekati 10 orang yang setengah sakit kusta itu. Tuhan Yesus mendekati dan menyuruh ke 10 orang yang kena sakit kusta ini untuk pergi ke imam-imam adik-adik, supaya mereka tahu mereka ini sudah sembuh apa belum sih. Nah,
Akhirnya mereka jalan adik-adik. Mereka jalan, tiba-tiba di perjalanan mereka sudah sembuh adik-adik. 10 orang kusta ini sudah sembuh, sudah sehat. Benjolan-benjolan yang tadi sudah hilang di tubuhnya. Nah, akhirnya mereka senang sekali. Wah, aku sudah bisa bertemu sama keluargaku. Tapi adik-adik tahu, yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yang kembali ke Tuhan Yesus, hanya 1 orang. Yang 9 orang itu lupa untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, 1 orang ini kembali sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia sujud sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berkata, kamu bangunlah, pulanglah ke keluargamu karena kamu sudah sembuh. Akhirnya 1 orang ini yang berterima kasih sama Tuhan Yesus pulang adik-adik. Dia menemui keluarganya. Mereka bisa bersama-sama lagi berkumpul. Nah, di cerita kali ini kita diingatkan adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang teman sudah diceritakan, Dion ini yang sudah diberikan hadiah sama orang tuanya, dia berterima kasih sama mama papanya. Ma, Pa, terima kasih ya sudah memberikan aku hadiah. Aku senang sekali. Nah, begitu juga dengan orang yang sakit kusta ini adik-adik. Dia kembali sama Tuhan Yesus berterima kasih. Nah, dari cerita ini kita diingatkan adik-adik bahwa kita harus selalu mengucap syukur sama orang tua, sama Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mengucap syukur sama orang tua dan sama Tuhan Yesus? Cara kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada orang tua, kita bisa membantu mereka membersihkan rumah, membantu mereka cuci piring, nyapu rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Ya, kita harus menaati semua perintah Tuhan. Kita harus selalu setia berdoa, setia membaca Alkitab. Tuhan Yesus pasti senang adik-adik. Kalau adik-adik berterima kasih sama Tuhan Yesus dan orang tua, mereka pasti senang, mereka pasti gembira. Nah, untuk adik-adik kelas 1, sekarang siapkan catatan mingguannya ya. Kita akan mencatat catatan mingguan, dan adik-adik kelas 1 dan balita jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya. Oke, sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami diingatkan untuk selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua dan kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima
Kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.